yang saya bilang eksekusinya yang salah gitu ya. Kalau desain kebijakannya bagus-bagus aja. Istilahnya gini ya, semua program itu di atas kertas kan bagus gitu. Nah permasalahannya pasti penerapan itu gitu. Ya bisa jadi ya oknumnya itu yang nggak sesuai gitu loh. Kurang gitu orang-orang yang memang kompeten di bidangnya itu kurang dilibatkan gitu. Walaupun sebenarnya beliau kok menurut pendapat saya hemat saya beliau bukannya tutup mata. Cuma ya seperti kembali saya bilang oknum sekelilingnya saya juga sampai sekarang bingung pembisik Bapak ini siapa ya gitu loh. Melalui teknologi sekarang itu sebenarnya memudahkan Pak Prabowo untuk melakukan kerja-kerja dia gitu. Jadi jangan juga Pak Prabowo asal terima data aja gitu kan dia bisa langsung datang. Halo Sobat Sore, selamat datang di podcast Senin Sore. Ngobrol sore seru sambil nyantai. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farah. Dan di episode kali ini kita akan kembali membahas social and legal issue. Lebih tepatnya kita akan kupas tuntas terkait dengan beberapa kebijakan Presiden Prabowo dan juga Gibran yang dinilai publik itu adalah blunder ya. Nah, untuk membahas hal itu lebih lanjut tentu aku gak sendiri, karena sudah bergabung dengan aku di studio Bu Matiur Saragi, mantan aktivis 98. Selamat sore Bu Matiur. Selamat sore. Selamat datang kembali ya di podcast Senin Sore ini. Gimana kabarnya Bu? Ya alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik saja ya Bu ya. Oke. Berbicara tentang topik hari ini, kan beberapa kebijakan Pak Prabowo ini dilabeli blunder gitu ya Bu ya. Quote and quote blunder sama publik. Tapi menurut Bu Matiur, label blunder ini tuh sebenarnya realitas di lapangannya seperti itu atau framing media sosial aja sih Bu? Sebenarnya kalau kita bicara blunder kita kan harus mengkaji dulu apa arti kata blunder ya. Kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Indonesia itu dia di bidang sosial media atau politiknya itu artinya pernyataan atau tindakan ceroboh yang memicu kecaman netizen kan begitu. Yeah. Nah tapi kalau dibilang framing saya nggak setuju ya sebenarnya ya, karena kalau berdasarkan kamus yang tadi itu kita bicara blunder ini yang tadi itu kebijakan ataupun program pemerintah ya. Ya dibilang blunder karena ada masalah dalam kebijakan itu. Jadi ya banyak menuai kritikan ataupun kecaman dari masyarakat gitu yang dalam bentuk dinaikkannya ke media sosial. Jadi kita bilang netizen ya istilahnya ya, itulah para warga masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya itu masalahnya gitu. Oke, berarti nggak sesimpel framing ya Bu ya. Bukan framing. Kalau menurut saya itu bukan framing gitu. Oke, berarti emang realitasnya itu memicu amarah, memicu kritik dan juga tanda tanya mungkin benar, ya Bu ya. Benar. Oke. Tapi dengan adanya label ini, menurut Bu Matiur, apakah masyarakat Indonesia tuh sekarang reaksinya berlebihan, terlalu reaktif, atau emang sebenarnya ya ada masalah di pengambilan kebijakan ini? Dibilang berlebihan tidak. Ya kalau reaktif ya wajar reaktif karena kan di luar ekspektasi masyarakat ya program itu berjalan gitu kan. Jadi ya perlu dikaji ulang gitu. Kenapa masyarakat reaktif? Kan seperti itu. Kita kan harus cari tahu apa akar permasalahannya gitu. Oke, itu aja. Berarti ya normal, bisa dibilang ya, normal aja, sah-sah aja. Jika sebuah pemerintahan menerapkan sebuah program terus ada tuayan kritik baik positif ataupun negatif itu sah-sah saja sebenarnya. Jadi nggak ada istilah di framing ataupun dibilang berlebihan juga sebenarnya itu nggak ada gitu. Wajar-wajar aja gitu. Mungkin itu juga bagian dari pendapat ya, bisa dibilang. Iya benar ya, pendapat. Oke. Tapi sebenarnya karakter apa sih Bu yang ada di kebijakan Pak Presiden Prabowo ini yang bisa dikatakan blunder? Dan apakah emang semua kebijakan yang tidak populer? Kan memang ada beberapa kebijakan Prabowo yang gak muncul banget nih di masyarakat, di medsos. Nah itu dikatakan blunder juga atau seperti apa nih Bu? Kita ambil contoh aja ya, misalnya itu kebijakan ataupun program itu contoh MBG, terus Koperasi Merah Putih gitu ya kan. Kenapa sampai dibilang yang menurut saya itu tidak reaktif, yang bukan reaktif berlebihan, tapi itu wajar gitu karena kan memang sudah terjadi, ada fakta, ada bukti ya kan dari masyarakat yang mengupload ke media sosial seperti contoh itu ada keracunan, terus masalah sanitasi yang buruk, terus penempatan yang nggak sesuai gitu, bahkan ada daerah yang sebenarnya memerlukan itu tapi nggak dapet gitu kan. Nah itu contoh Koperasi Merah Putih seperti semalam itu ada demo di KPK itu masalah mobil yang dari India itu ya kan. Ya wajar-wajar aja di tengah krisis yang saat ini seperti ini akibat perang di Iran, Amerika dan Israel itu. Terus ada impor kendaraan seperti itu kan
membuat masyarakat kecewa gitu ya kan. Kenapa ada terjadi seperti ini sementara realita di masyarakat program MBG aja belum tuntas, terus Merah Putih udah membuat sesuatu seperti ini. Ya kalau masyarakat marah ya wajar-wajar aja gitu kan. Karena kan apa yang diharapkan rakyat itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Bahkan pemerintah ya kita bilang lah beberapa oknum pejabat yang salah kaprah dengan apa yang diperintahkan Bapak Presiden kita gitu. Oke, berarti perencanaannya kurang baik mungkin bisa dikatakan gitu ya Bu ya? Kalau kita bicara perencanaan itu kan sebenarnya bukannya dibilang nggak baik ya. Kalau saya lihat program-program itu sebenarnya baik adanya gitu. Cuma ya hanya beberapa oknum aja yang membuat ini jadi bermasalah gitu. Kalau diterapkan dengan baik ya pasti hasilnya akan baik gitu. Bagaimana kita mengatakan hasil itu baik dari hasil sebuah eksekusi kalau perencanaannya juga tidak baik gitu kan. Dan kita kan harus memilah lagi gitu. Kenapa perencanaan terjadi tidak baik ya berarti kan orangnya, oknumnya gitu betul, loh. Pelaksananya mappingnya dia nggak bagus ya otomatis eksekusinya juga nggak bagus. Dan itu akan mengecewakan masyarakat kan. Tapi kalau dilihat dari sekian banyak program kerja pemerintah Prabowo nih Bu, menurut Ibu yang paling menuai kritik serius tuh program apa sih Bu? Yang saat ini ya MBG ya, di mana-mana selalu viral gitu ya kan. Walaupun Bapak Presiden udah sampai tatap muka gitu melalui apa itu kemarin tuh yang dengan anak sekolah itu melalui audiovisual gitu ya, tatap muka melalui visual gitu, tetap juga ada aja lagi timbul sana sini gitu. Ini yang perlu kita seharusnya ini pemerintah jeli lah, peka lah gitu kan. Ini kesalahannya di mana gitu? Apakah dari pusatnya, apakah penerapannya di daerah gitu? Apakah dengan masalah staf-stafnya atau oknumnya yang tidak sesuai, tidak kapabilitasnya itu diragukan gitu. Tapi kalau dari MBG sendiri itu ya Bu ya, menurut Bu Matiur yang salah itu dari desain kebijakannya atau perencanaannya atau eksekusinya nih Bu? Yang saya bilang eksekusinya yang salah gitu Lia. Kalau desain kebijakannya bagus-bagus aja. Istilahnya gini ya, semua program itu di atas kertas kan bagus gitu. Nah permasalahannya pasti penerapan itu gitu. Ya bisa jadi ya oknumnya itu yang nggak sesuai gitu loh. Kalau kita mau jujur ya, kita mau buka-bukaan, kalau kita buka di Google itu struktur di BGN itu banyakan tentara gitu kan, oknum kepolisian. Sementara itu kan bicara soal gizi gitu. Kurang gitu orang-orang yang memang kompeten di bidangnya itu kurang dilibatkan gitu. Walaupun sekarang udah ada sertifikasi SPPG itu harus yang ahli gizi gitu kan. Tapi setidaknya kan di pusat kan mereka yang mendominasi gitu. Karena kan bicara soal gizi seluruh anak-anak rakyat bangsa Indonesia gitu loh. Itu yang harus jadi concernkan sama pemerintah gitu. Penempatan orang-orangnya yang pemangku kebijakannya ini saya gitu bilang ya, mental pejabatnya, mental oknumnya gitu. Walaupun Pak Prabowo udah tegas gitu ya kan, tetap juga ada yang melenceng gitu. Ini kan kita mau cari tahu kenapa ya yang di bawahnya Pak Presiden ini kok suka melenceng, ada apa gitu. Maaf agak melebar. Contohnya di tingkatan kepala daerah juga seperti itu ya kan. Kenapa gitu? Ini sudah mau 2 tahun pemerintahan, ada masih banyak daerah-daerah tertentu yang sama sekali nggak ada perkembangannya. Sementara waktu kita lihat mereka begitu menang dilantik, mereka itu ikutkan retret yang ya kan. Tapi hasilnya tetap begitu juga, bahkan lebih baik pemimpin sebelumnya setelah mereka gitu yang memimpin gitu. Berarti emang mental pejabat ini kita bicaranya mental pejabat gitu. Jadi jangan salahkan rakyat ataupun sekelompok orang yang melakukan aksi turun ke jalan seperti yang semalam di gedung KPK ya, masalah itu wajar-wajar aja gitu. Soalnya pemerintah koreksi diri dong gitu. Kenapa sih di sana demo masalah MBG, di sini masalah sekolah rakyat, di sini masalah Koperasi Merah Putih, belum lagi yang lain-lain, banyak kasus-kasus lain gitu kan. Berarti ibaratnya kebijakan yang tepat tapi di tangan yang salah gitu ya, Bu ya? Benar. Oke, tapi berarti kalau bisa saya simpulkan tadi dari pernyataannya Bu Matiur, kebijakan yang blunder ini lebih sering bisa dikatakan perencanaannya oke. Karena kan tadi Bu Matiur juga bilang ya semua kebijakan di atas kertas itu bagus gitu ya. Sebenarnya. Tapi implementasi di lapangannya yang sangat-sangat bisa jadi oknumnya nggak punya kemampuan untuk menjalankan itu gitu. Soalnya Pak Prabowo itu memilah kembali atau mengevaluasi kembali para bawahan dia gitu.
Kalau nggak sesuai kapasitasnya ya udah dibuang aja gitu. Padahal ya bisa dikatakan kebijakan Pak Prabowo ini oke Benar, ya Bu benar, ya. oke, sebenarnya oke kalau dijalankan sesuai dengan apa yang direncanakan gitu, masyarakat pasti akan puas gitu. Bahkan bisa jadi ya biasalah mau 2029 itu akan mengangkat nama beliau kembali untuk ikut Dua pemilihan periode. lagi kan? Iya. Oke, tapi misalkan Ibu kalau kebijakan blunder ini tuh masih berlanjut dengan mental pejabat, dengan semua-muanya yang ada di dalam kebijakan blunder ini, dampaknya ke masyarakat yang bisa dirasain apa sih Bu? Ya pasti satu buat masyarakat satu ya itu wajib itu pasti itu akan terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat. Dan kalau ini dipaksakan terus ini bisa jadi chaos. Karena apa? Kan namanya pemerintahan itu pasti punya lawan politik ya, ada pihak oposisi yang akan memanfaatkan ini itu pasti gitu. Oke, tapi kalau ngomongin hilang kepercayaan nih Bu ya. Tapi misalkan kebijakannya tuh masih lanjut gitu. Misalkan contohnya MBG. Kita udah hilang kepercayaannya tapi kebijakannya masih lanjut. Makanannya masih disebarkan dan diluaskan. Jadi kayaknya untuk kehilangan kebijakan aja tuh sulit gitu loh. Maksudnya karena kebijakannya juga tetap akan berjalan gitu loh Bu. Yang menerima juga kan anak-anak SD dan lain sebagainya yang mereka juga belum mengerti tentang politik dan lain sebagainya. Jadi dampak ke masyarakat itu gak sesimpel itu tapi juga tidak melebar luas gitu bisa dikatakan ya mungkin ya Bu. Iya, tapi kan kita lihat juga ada beberapa sekolah yang menolak akhirnya kan. Menolak tidak menerima itu daripada anak-anak kami keracunan. Ada juga kan itu ada bentuk sebuah reaksinya masyarakat kan. Kalau memang pemerintah maksakan ya sah saja rakyat menolak gitu. Toh juga uang itu juga uang dari rakyat toh. Oke, berarti Gitu. ketegasan juga perlu ya Bu ya. Ya kalau pemerintah nggak mau ya wajar dong rakyat melakukan sebuah tindakan yang tegas gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kebijakannya tidak salah, tadi kan kita bilang desain kebijakannya itu oke. Tapi apakah bisa dikatakan juga komunikasinya antar pemerintah dengan masyarakat itu buruk atau gimana nih Bu? Kalau menurut saya memang dalam sebuah menjalankan kebijakan itu komunikasi itu penting, sangat penting sekali. Nah, ini yang menjadi sebuah harusnya jadi concernnya kita gitu, baik kita masyarakat umum ataupun kalangan akademisi, mahasiswa, kita aktivis gitu kan, para pemangku jabatan juga pemerintah. Ini seharusnya ini diperbaikilah gitu loh. Ya gimana kita mau memperbaiki program itu berjalan dengan baik kalau memang harus dijalankan. Kalau tidak ada komunikasi yang baik. Contohnya kita lihat beberapa hari yang lalu itu dan DPR sudah minta, kalau nggak salah ya itu DPR sudah minta itu program dihentikan gitu. Sementara bicara program-programnya Bapak Presiden itu kan contohnya MBG itu kan programnya privilege-nya seorang presiden gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau ini mau dijalankan sebenarnya bagus sekali gitu kan. Lihat contoh dari negara-negara maju menerapkan itu sangat bagus gitu kan, sangat worth it gitu. Tapi di Indonesia kenapa nggak bisa ya? Berarti kan karena ada komunikasi yang buruk. Betul. Jadi sebenarnya itu juga jalur yang harus diperbaiki gitu. Jangan sikit-sikit memandang bahwa apa yang disampaikan rakyat itu terlalu berlebihan, reaktif segala macam atau nganggap itu adalah bagian dari buzzer, robot buzzer. Nggak semua gitu, makanya harus dipilah gitu, harus dikaji lebih dalam gitu. Berarti PR-nya masih banyak ya Bu ya? Masih banyak. Ini sebenarnya masalah yang saat ini terjadi ini bukan masalah kecil loh, ini masalah yang sangat besar gitu loh. Karena ini kan menyangkut nama baiknya presiden gitu loh. Oke, tapi kalau misalkan ini kan ibaratnya kayak MBG itu kan program baru ya Bu ya. Maksudnya presiden kemarin Prabowo dipilih, oh baru nih programnya. Nanti programnya ganti lagi nih ketika presiden baru. Apakah akan, maksudnya komunikasinya itu akan lebih baik atau gimana nih Bu? Ya tergantung siapa nanti yang memimpin gitu. Nggak jaminan juga kan. Contohnya waktu zaman Pak Jokowi infrastruktur itu benar-benar istilahnya benar-benar dipres banget gitu kan, di mana-mana ada infrastruktur pembangunan gitu. Nah di zaman Pak Prabowo ya kalau saya lihat itu lebih ke program MBG Merah Putih dan juga sekolah rakyat gitu ya kan. Terus belum lagi masalah efisiensi akibat ini gitu kan. Ya kita lihat infrastrukturnya dikesampingkan gitu. Kan itu juga kan tergantung siapa nanti yang memerintah gitu. Kalau sebenarnya kalau menurut saya misalnya ada program terdahulu dari presiden sebelumnya yang bagus, yaitu dipertahankan, jangan dihilangkan gitu. Begitu juga nanti misalnya, andai pun misalnya Pak Prabowo tidak menjabat lagi, ada presiden yang lain dipilih oleh rakyat Indonesia, kalau memang program MBG itu nanti berjalan dengan baik, ya kenapa tidak dilanjutkan juga gitu.
jangan dihilangkan gitu. Berarti kalau di era sekarang nih kita lihat ya Bu ya, powernya netizen tuh kan kencang banget. Ada satu kebijakan yang melenceng langsung dihujat dan lain sebagainya. Tapi menurut Ibu itu tuh mempermudah demokrasi kita atau justru lebih kayak memperkeruh sih Bu? Sebenarnya itu mempermudah demokrasi karena kan ya kita mau ketemu, jangankan presiden, ketemu lurah aja sekarang susah loh di Indonesia gitu. Kacau banget gitu. Makanya ya wajar kalau semua harus melalui media sosial gitu kan. Itu pun kadang ada itu kemarin kok salah lihat saya ya di Bupati di NTT, terus dia debat sama wartawan gitu ya kan. Itu aja bisa istilahnya dibilangkan dihilangkan, di take down atau bagaimana. Ada aja cara para oknum ini supaya kasus-kasus itu masyarakat itu naik ke atas gitu. Jadi gimana lagi cara masyarakat untuk melampiaskan ataupun mengutarakan kekecewaan dia ataupun ya apa yang istilahnya reaksi yang positif atau negatif ya. Kita jangan menganggap semua reaksi itu negatif ya. Kita anggap kita apakan juga yang positif gitu. Ya melalui apalagi kalau nggak melalui media sosial gitu. Iya sih, itu pun kadang nggak nyampe ke presiden gitu loh. Dan kayak saya bilang untuk jumpa lurah aja sekarang susah, susah banget gitu loh. Iya berarti what happened dengan negara kita gitu. Iya sekarang kan no viral no justice ya Bu. Benar gitu. Ya syukur-syukur misalnya kalau dia viral gitu kan terus presiden lihat atau ada kasus kriminal gitu ya, baik itu pidana maupun perdata itu gitu, terus Kapolri ngeliat gitu kan, syukur-syukur gitu kan, dan syukur-syukur juga Kapolri langsung turun tangan atau presiden turun tangan atau menteri langsung turun tangan, syukur-syukur gitu. Ini kan kadang belum tentu juga gitu. Iya sih Bu, tapi kalau misalkan nih dengan sekian banyaknya netizen, power of netizen, gimana sih kita tuh bedain kritik yang konstruktif yang emang terstruktur gitu sama yang serangan politik yang berlebihan gitu ke pemerintah Bu? Kalau dia kritik yang konstruktif itu gimana ya? Kalau menurut pendapat saya, yang konstruktif itu adalah kan dia bersifat membangun gitu. Ya misalnya ada ya netizen juga sudah banyak sekarang yang sudah cerdas ya, warga kita juga sudah cerdas. Itu pentingnya kita membangun komunikasi yang edukatif gitu ya. Dia viralkan sebuah kasus, dia kan ada ini orangnya korban begitu kan, atau ini barang saya dirusak atau ini apa segala macam dokumen dia paparkan gitu. Tapi dia juga akan utarakan saya maunya supaya ini tangani oleh ini, ada solusi yang dia tawarkan gitu. Dibandingkan tadi dengan apa tadi adik bilang yang serangan politik. Iya, serangan politik. Serangan politik kan rata hanya menyerang gitu kan. Dia nggak ada memaparkan sebuah solusi, bahkan solusinya cenderung untuk ke kelompok dia, golongan dia. Situ kan kita bisa lihat ada kepentingan politik di situ kan. Dia menyalahkan sebelah sisi, tapi dia membenarkan apa yang dia utarakan, kan nggak bisa gitu. Kalau untuk menilai sebuah masalah itu benar atau tidak kan harus ada diskusi, harus ada tatap muka gitu, ataupun harus ada komunikasi. Itu yang menurut saya. Oke, berarti bawa data gitu ya Bu ya, bawa data ada solusinya apa, itu baru bisa dikatakan kritik pemerintah yang konstruktif. Iya, gitu kalau dia ya. hanya cuma ngoceh-ngoceh aja, ini pemerintah buat begini, tapi nggak ada solusi yang tawarkan ya sama mawon kan. Okay. Tapi kan kalau detik ini sampai hari ini gitu ya Bu ya, kan udah mau hampir 2 tahun ya Pak Prabowo ya. Tapi bisa dibilang juga bukan awal menjabat gitu ya Bu ya, kan udah hampir 2 tahun. Itu wajar nggak sih ada kebijakan yang kurang lebih banyak nih yang belum matang gitu Bu? Kalau dibilang matang, bukan matang atau nggak matangnya, bagaimana mau kita bilang matang karena belum ada hasil memuaskan buat masyarakat gitu. Itu karena kan masih banyak kekecewaan. Contoh ini kita ambil contoh kasus MBG di Sumut itu, saya ada dapat data itu sekitar 250 lebih ya kalau nggak salah itu titik ditutup gitu. Nah itu bagaimana? Iya kan? Itu masih satu provinsi loh, belum provinsi lain, ya kan? Makanya kayak tadi kembali yang tadi bilang soal apa tadi kritik yang memojokkan pemerintah itu, ini yang dimanfaatkan oleh mereka gitu. Mereka akan menyerang satu titik doang gitu kan, nampak kelihatan gitu ada kepentingan politiknya kan, itu memojokkan terus menerus gitu tanpa ada tawaran yang lebih baik gitu. Tapi kalau kita kembali ke kebijakan yang blunder itu Bu, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda kutip blunder itu apa sih Bu? Yang harus dilakukan? Iya betul. Ya harus mereview ulang gitu. Harus mereview ulang, melakukan pertama ya kumpulkan semua data gitu, apa aja permasalahannya, baru dievaluasi. Setelah dievaluasi
baru dilakukan sebuah revisi. Tapi itu pun tidak hanya di pihak presidennya sebagai kepala negara ya, ini kan melibatkan legislatif dan eksekutif ya. Di sini juga ada terlibat DPR. Contohnya seperti saya bilang tadi, saya lihat ada beberapa media bahwa DPR sudah meminta supaya ini dihentikan gitu kan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita bicara lebih mengkaji berdasarkan program itu sebenarnya bagus gitu. Kenapa nggak coba dikomunikasikan gitu dengan juga melibatkan para akademisi, para aktivis, para mahasiswa, banyak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau memang udah fatal, memang nggak bisa dilanjutkan lagi, ya why not dihentikan gitu. Tapi kalau memang masih ada kesempatan untuk memperbaiki dengan cara, contoh misalnya Bapak Presiden Prabowo melakukan evaluasi terhadap oknumnya, kenapa nggak dievaluasi aja gitu. Evaluasi besar-besaran gitu ya, Bu ya. Tapi masa kabinet di-reshuffle di-reshuffle gimana sih? Iya betul. Tapi terakhir nih Bu, kalau misalkan Ibu boleh jujur, dengan kebijakan blunder dan masalah yang kita sedang hadapi nih sekarang, apakah ini hanya dinamika biasa atau sebenarnya ini emang masalah serius yang dalam tata negara itu quote and quote kayak emang penting, urgent untuk diubah, untuk dievaluasi sih Bu? Kalau dibilang dinamika biasa sih bisa jadi. Kenapa bisa dibilang dinamika biasa itu bisa jadi? Kalau memang ada perbaikan gitu, ada keterbukaan, ada membangun, mengkonstruksi balik komunikasi. Baik itu dari pihak pemerintahan, itu ya eksekutif dan legislatif, baik itu dari masyarakatnya langsung gitu, dan juga para pengelola departemen dan lembaga yang terkait di bidang MBG contohnya ya, juga dengan Koperasi Merah Putih dan program-program lainnya dari pemerintah kita. Bisa kita bilang dinamika biasa. Tetapi kalau tidak ada perbaikan ataupun tanda-tanda akan ada di sebuah kita bilang lah kayak evaluasi besar-besaran, ya wajar lah. Pasti saya kayak bilang tadi saya di awal, ini kalau nggak diapain menghilangkan kepercayaan masyarakat, ya kok dipaksakan bisa chaos gitu. Dan ini di sini akan kesempatan pihak oposisi yang akan menyerang pemerintahan Prabowo gitu. Tapi dengan, maksudnya kan dari awal tuh udah banyak kritik ya Bu ya. Tapi hingga saat ini tuh kan Pak Presiden itu juga sangat bangga gitu dengan angka-angka yang menerima program kebijakan dan lain sebagainya. Apakah itu bisa dibilang beliau ini juga tutup mata dengan masalah apa yang terjadi di lapangan atau gimana nih Bu? Sebenarnya beliau, menurut pendapat saya, hemat saya, beliau bukannya tutup mata. Cuma ya seperti kembali saya bilang, oknum sekelilingnya. Saya juga sampai sekarang bingung, pembisik Bapak ini siapa ya gitu loh. Baik. Kan sebenarnya simple aja ya, apalagi sekarang semua by phone ya, by media gitu ya, tinggal video call, benar nggak berjalan atau tidak gitu. Terus dia tinggal ultimatum, kepala daerah ini atau kepala departemen atau kementerian ini nggak bisa, kasih waktu 3 bulan. 3 bulan nggak ada perbaikan, udah pecat orangnya. Kenapa enggak gitu? Sekarang dia semua gini, contoh sama hal juga dengan efisiensi. Kalau anggarannya tetap sama, tetap makan melambung, ya tinggal dipecat aja gitu. Efisiensi di mananya? Masih banyak kok yang hura-hura kesana kemari dengan apa, terus belum lagi mengadakan rakor harus di satu tempat, terus harus naik pesawat datang. Itu kan udah nggak efisiensi namanya gitu kan. Tinggal dicek aja keuangan negara gitu. Kalau memang dia nggak mampu, 3 bulan 6 bulan kasih waktu. Terus tinggal cek by phone, tinggal video call. Jadi jangan juga Bapak Presiden sumber data kan bisa dikokang, iya kan? Contoh hal kayak kemarin Kementerian Pak Bahlil itu bilang di Aceh sudah pulih gini, taunya enggak. Nah, terus sama dengan bencana di Sumatera kemarin tuh rumah sudah terbangun gini, begitu Pak Ara datang ternyata enggak gitu. Sebenarnya tinggal kasih deadline aja gitu. Itu yang itu sebenarnya melalui teknologi sekarang itu sebenarnya memudahkan Pak Prabowo untuk melakukan kerja-kerja dia gitu. Jadi jangan juga Pak Prabowo asal terima data aja gitu kan, dia bisa langsung datang. Kayak kemarin dia bisa langsung datang ke Senen itu lihat pemukiman rakyat masyarakat di pinggiran rel. Iya kan? Oke Bu, berarti kalau bisa aku simpulkan kebijakan blunder ini tuh kebijakan yang dibikin Prabowo ini di atas kertas bagus ya. Bisa kita bilang tidak ada apa ya, maksudnya bagus gitu ya. Sebenarnya nggak bakal masalah. Seperti saya bilang tadi, blunder itu kalau kita kaji apa, kan tadi kan kita baca dari kamus besar bahasa Indonesia itu yang kalau dia sudah menuai kecaman gitu kan. Jadi kalau tidak ada perbaikan ya pasti akan menuai kecaman yang lebih keras lagi, lebih reaktif lagi gitu. Berarti emang
bisa dikatakan Iya, ya banyak harus yang kebijakan-kebijakan diperbaiki, ini banyak harus komunikasi harus diperbaiki, ya. harus ada evaluasi, harus ada revisi dan melibatkan banyak orang gitu loh. Tolonglah Pak Presiden jangan terlalu gampang percaya dengan orang-orang di sekitar Bapak gitu loh. Jangan sikit-sikit rapat terus panggil orang-orang tertentu orang Bapak terima data begitu aja. Kenapa nggak langsung tinggal telepon lah? Gitu kok susah amat sih gitu. Tinggal kasih deadline 6 bulan tidak ada perbaikan, silakan outkan orangnya. Gitu aja gitu supaya membangun kepercayaan masyarakat itu nggak gampang gitu. Jadi saya bilang kayak tadi ini kalau bicara dinamika bukan dinamika, bisa jadi dinamika biasa kalau emang ada perbaikan gitu. Tapi kalau tidak ada perbaikan ya ini kan menjadi masalah yang sangat besar. Itu dia. Oke, berarti intinya kalau kebijakan blunder ini belum segera dibereskan, diperbaiki, itu akan bisa lebih chaos lagi, kehilangan kepercayaan dari masyarakat gitu ya Bu ya. Oke Bu Matio, terima kasih sudah datang di podcast Senin Sore. Dan Sobat Sore kalau punya tanggapan lainnya, kebijakan blunder menurut Sobat Sore itu seperti apa, boleh banget ya untuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube channel podcast Senin Sore. See you on the next episode. Selamat sore.